Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi berbagi pemahaman budaya positif yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selamat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada saat ini kita akan membahas tentang diseminasi berbagi pemahaman budaya positif. Perkenalkan, saya adalah Anis Junaida. Saya adalah CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu guru yang saya hormati, diseminasi berbagi pemahaman budaya positif tersebut yang akan saya sampaikan nanti ada berbagai poin, diantaranya adalah satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ketujuh unsur tersebut yang akan kita bahas pada saat ini. Mari kita cermati bersama-sama. Bahwasannya sebelumnya kita akan membahas mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1908. Ya, Ki Hajar Dewantara kita ketahui adalah tokoh pendidikan nasional yang teori-teorinya masih eksis sampai saat ini dan bahkan dipakai beberapa negara luar negeri mengadopsi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Ya, dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut mengatakan bahwa pendidikan itu memberi tuntunan atau menuntun. Ya, jadi pendidikan itu tidak mentransfer. Kalau mentransfer, kita memberikan pelajaran langsung kepada anak tanpa kita mengetahui latar belakang anak tersebut. Sedangkan Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Ya, ada kata tuntunan. Sebenarnya setiap anak itu memiliki kodrat yang unik yang dimiliki oleh setiap anak. Jadi kita itu tidak menulis di kertas yang kosong atau kertas yang putih. Anak-anak sudah memiliki potensi, anak-anak sudah memiliki bakat, anak-anak sudah memiliki kemampuan dasar, sehingga kita hanya menuntun apa yang dimiliki anak untuk menjadi insan yang diberi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita tidak menyalahkan teori bahwasannya
anak itu seperti kertas putih. Anak sudah memiliki potensi, kita hanya menebalkan apa yang sudah dipunyai oleh anak-anak tersebut, sehingga kita menuntun anak tersebut yang sudah memiliki potensi menjadi lebih baik, menjadi anggota masyarakat yang bahagia. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak dapat menampik bahwa siswa itu memiliki keunikan sendiri-sendiri yang dimiliki sejak dia lahir. Memiliki potensi tertentu, memiliki potensi masing-masing. Itu yang disebut kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Setiap manusia menjalani kehidupannya dari zaman ke zaman, tentu berbeda zaman. Seperti halnya kita. Saya yang lahir tahun 70-an, itu zamannya masih belum ada listrik. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari pembelajaran yang mungkin dulu belum ada listrik sampai sekarang sudah ada listrik, itu juga berbeda keadaan zamannya. Kemudian yang dulu belum ada internet, sekarang sudah ada internet. Itu berarti pola pembelajarannya juga berbeda, tetapi pada dasarnya adalah sama. Setiap zaman memiliki ciri-ciri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pada filosofi belajar menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu menuntun siswa menurut kodrat alam dan kodrat zamannya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa seorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Petani harus merawat, memberi air, menyiangi gulma dan memberikan pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak lagi. Bahwasanya petani itu kan gula mentah tanamannya. Di sini dikatakan sebagai petani. Kita misalkan saja padi. Dari bibitnya saja sudah berbeda. Padi jenis IR, kemudian padi jenis rojo lele, itu berbeda perlakuannya. Jagung juga demikian. Jagung merek A, jagung merek B juga berbeda perlakuan. Kita ketahui bahwa jenis tanah pun juga menentukan perkembangan bibit tanaman yang kita tanam. Seorang petani harus tahu karakteristik dari tanaman yang akan ditanam. Demikian juga kita sebagai guru. Kita juga harus tahu karakteristik siswa yang akan kita ajar. Dari perbedaan karakteristik tersebut, apakah kita mengajarkan dengan tipe yang sama? Apakah kita mengajar dengan metode yang sama? Apakah kita mengajar dengan gaya belajar yang sama? Bagaimana? Coba Pak Derik memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Benar sekali Bu ya, apabila mengibaratkan sebagai petani yang harus memahami karakteristik dari unsur tanah maupun unsur bibit, begitu juga dengan kita sebagai seorang guru harus bisa memahami karakteristik siswa.
dengan nanti metode atau pola ajar yang berbeda, sehingga nanti dapat melahirkan siswa-siswa yang unggul. Demikian. Terima kasih Pak Dirit atas paparannya. Kemudian Bapak Ibu, seandainya bibit itu ditanam, kemudian apakah tidak perlu dirawat? Perlu kan? Sehingga dalam kita mengajar, selain kita memberikan ilmu kepada siswa, kita juga perlu memberikan nilai-nilai. Kita harus memberikan nilai-nilai yang positif sehingga karakter siswa itu akan diarahkan menjadi lebih baik. Setiap siswa memiliki karakter. Jangan sampai karakter siswa A kemudian bersinggungan dengan karakter siswa B, dalam arti bersinggungan tersebut menimbulkan perpecahan atau menimbulkan perselisihan. Setiap siswa memiliki karakter, tetapi kita harus mengendalikan karakter-karakter tersebut agar tidak berbenturan dengan karakter siswa yang lain. Kemudian kita juga harus memberikan penguatan kepada siswa. Setiap siswa yang memiliki kelebihan itu harus kita beri penguatan. Yang siswa memiliki kekurangan harus kita arahkan ke hal yang lebih baik. Ada kalanya kekurangan yang dimiliki oleh siswa itu menjadi sebuah kelebihan. Apakah pendiam itu merupakan kekurangan? Bisa jadi pendiam itu merupakan kekurangan, bisa jadi pendiam itu merupakan kelebihan. Kita harus ambil sisi positif. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Bahwasannya kita sebagai guru tidak dapat memaksa kepada murid untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita tidak dapat memaksa murid melakukan apa yang kita perintahkan. Siswa itu kita beri kemerdekaan untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dengan banyak syarat. Siswa melakukan sesuatu yang diinginkan. Kita sebagai guru mengontrol apa yang dilakukan oleh siswa itu kita arahkan. Kita tidak bisa membiarkan siswa melakukan yang dia sukai yang bersifat negatif. Kita mendampingi siswa dengan kemauan yang dia inginkan agar dapat mencapai tujuan yang dia inginkan dengan mengontrol atau memberikan arahan untuk menjadi sesuai yang dia inginkan. Tetapi
tidak dapat memaksa kepada siswa untuk melakukan sesuatu yang tidak dia sukai atau yang tidak dia kehendaki. Ilusi selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini adalah di poin selanjutnya. Kita misalkan jika memaksa betul-betul itu bisa. Tetapi apa yang terjadi? Siswa akan merasa terpaksa melakukan hal yang tidak dia sukai atau yang tidak dia kuasai. Bisanya bisa, tetapi pada akhirnya nanti akan menjadikan sebuah hubungan yang tidak baik atau tidak sehat. Oleh karena itu, kita sebagai guru bagaimana pandai-pandai kita dalam mengarahkan siswa. Ada kalanya pada saat ini siswa tidak suka, tetapi pada dasarnya dia punya bakat. Ya. Dia tidak suka, tetapi dia punya bakat. Bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Monggo Bu Kris, barangkali punya paparan tertentu. Siswa tidak suka, tetapi dia punya bakat. Kita sebagai guru bagaimana cara mengarahkan siswa tersebut? Kita memandangnya dia punya bakat, tapi ternyata tidak. Karena kita sudah bisa kita melihat kemampuan bakat yang dimiliki oleh anak, kita berusaha untuk memberikan umpan balik kepada anak dengan beberapa pilihan di dalam kegiatan pembelajaran yang mungkin bisa menunjukkan keinginan anak untuk bisa menyalurkan bakat yang dimilikinya. Terima kasih pendapatnya. Jadi kita memberikan pilihan atau opsi kepada siswa atau ibu untuk memilih sesuatu yang dia sukai, tetapi dengan pengarahan dari kita. Nah, bisa. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah usaha untuk mempengaruhi murid agar melakukan sesuatu, namun dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada orang lain dalam berusaha. Jadi kontrol selanjutnya adalah penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Bahwasannya kita itu berhak untuk memberikan penguatan positif atau semacam pengaruh sepanjang apa yang kita sampaikan itu adalah positif. Bujukan atau semacamnya iming-iming atau semacamnya apa bu biasanya angan-angan dibujuk, kalau nanti jadi ini, kalau kalian bisa ini, nanti begini,
bujukan, ayolah kamu berusaha, cobalah melakukan ini, ya, agar siswa melakukan sesuatu. Kadang siswa itu tidak tahu apa yang dia mau. Kadang siswa itu juga tidak tahu apa yang dia punyai. Dengan penguatan positif dari kita, dengan bujukan dari kita, ayolah kamu mampu melakukan ini, ayolah kamu mampu dalam hal ini, nanti ibu akan bimbing kamu akan melakukan ini. Nah, dengan bujukan, nanti kalau kamu bisa, nanti saya ikutkan lomba, atau nanti jika kamu menang lomba nanti akan begini-begini, ya. Ini dengan bujukan. Maka dalam melakukan sesuatu namun dalam waktu tertentu, kemudian siswa tersebut akan menyadari dan akhirnya lama-lama mau. Ini kan pengaruh atau bujukan, bukan pemaksaan. Yang tadi adalah bisa memaksa. Ini adalah dengan bujukan. Siswa baik itu terpaksa ataupun tidak, itu akan melaksanakan apa yang akan kita sampaikan atau apa yang kita harapkan. Ia mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada orang lain dalam berusaha. Karena dia merasa terpaksa, dia merasa tergantung, memiliki ketergantungan. Wong aku memiliki dikon, orang karepku dhewe, nanti tahu juga akan dibimbing. Tidak mau atau tidak secara sadar dia akan berusaha sendiri, tetapi memiliki ketergantungan terhadap yang membujuk. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini terhadap siswa kita, ya, yang menggunakan kritik. Contohnya, kamu kok tidak melakukan ini, nanti kamu akan begini-begini. Kemudian rasa bersalah. Misalnya kalau rasa bersalah itu membuat murid merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Dengan memberikan penjelasan bahwa kita sebagai guru akan mendapatkan sesuatu yang negatif dari tindakan yang dia lakukan. Contohnya begini, kamu kok tidak mengerjakan ini, atau tugasmu kok belum selesai, nanti bu guru yang akan dimarahi oleh bapak kepala sekolah, misalnya seperti itu. Sehingga siswa itu akan merasa bersalah. Dia merasa bersalah bahwa telah mencelakakan atau telah membuat gurunya itu mendapatkan kesulitan. Sehingga dia akan secara sadar akan melakukan hal yang sesuai dengan apa yang guru tersebut perintahkan. Dari perasaan rasa bersalah tersebut kemudian menjadi sebuah kesadaran. Kemudian dari situ juga siswa akan merasa bahwa jika dia melakukan kesalahan lagi, maka dia merasa kasihan dengan gurunya. Saya kasihan terhadap guruku jika saya melakukan kesalahan, nanti akan dimarahi oleh bapak kepala sekolahnya. Itu yang dipikirkan oleh siswa.
bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini yang selama ini kita ketahui, bahwasannya kalau ada stimulus ya ada respon. Kalau ada stimulus ya ada respon. Kita akan mengubah paradigma dari stimulus ke respon tersebut menjadi pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey pada prinsip Centered Leadership tahun 1991. Bahwasannya Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma tersebut. Ya. Teori stimulus kontrol. Dari beberapa contoh, kita melihat murid yang melakukan kesalahan itu menurut teori stimulus respon itu adalah murid yang bermasalah. Bukankah begitu selama ini kita menganggap siswa yang melakukan kesalahan itu siswa mesti memiliki masalah. Itu teori stimulus respon. Coba kita ubahlah dari stimulus respon tersebut terhadap teori kontrol. Tidak semua siswa yang bersalah itu bermasalah. Tidak semua siswa yang bersalah itu bermasalah. Kita harus mengubah atau kita seharusnya mengubah paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Kita mengubah mindset kita, bahwasannya siswa yang melakukan kesalahan itu belum tentu bermasalah. Ini teori kontrol. Kita tanya, apa masalahnya? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Contoh, siswa yang selalu terlambat, kita kan akan menghukumnya. Biasanya seperti itu. Kenapa kamu terlambat? Kamu tidak tahu peraturan sekolah kita. Di peraturan sekolah, kalau kamu terlambat maka akan dihukumi. Kalau teori kontrol, kita akan menanyakan, kenapa kamu terlambat? Bisa jadi anak yang terlambat itu bukan karena keteledoran dia. Barangkali dia harus ngomong adiknya. Barangkali dia harus melayani misalnya ibunya yang sakit. Barangkali dia harus mengantarkan dagangan, dia membantu ibunya berjualan misalnya. Pada teori kontrol kita harus menanyakan hal-hal tersebut. Kita jangan menjustis atau menghakimi anak yang terlambat adalah suatu pelanggaran yang dia wajib dihukum. Kemudian pada teori stimulus respon kita akan memandang bahwasannya segala kesalahan itu adalah perlu sanksi. Perlu sanksi. Ada tindakan, ada respon. Pada teori kontrol itu dicari penyebabnya sampai ketemu penyebab dari dia melakukan pelanggaran.
disiplin positif. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Seperti pembelajaran yang dilakukan oleh misalnya oleh angkatan, harus datang tepat waktu. Kalau tidak datang harus push up misalnya. Atau dengan pendidikan ala militer. Disiplin yang dimaksud itu apakah disiplin yang seperti itu? Sedangkan kita mengajar di tingkat sekolah dasar. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Bahwasannya jika seseorang itu sudah mendisiplinkan diri tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, itu berarti disiplin dari dalam. Dia akan menyadari dirinya sendiri, dia akan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri tanpa embel-embel bahwasanya aku lek ramene nanti dihukum. Tidak, tetapi dia menyadari dirinya sendiri bahwasanya apa yang dia lakukan itu akan berpengaruh positif terhadap dirinya sendiri, akan menjadikan dirinya lebih baik tanpa ada ketakutan untuk dihukum, atau tidak ada iming-iming dari pihak lain akan memberikan penghargaan atau pemberian hadiah. Dia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tidak untuk menghindari hukuman atau tidak untuk mencari penghargaan atau mencari pujian. Ini disiplin diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kita selalu mengatakan atau selalu menekankan, kalau kamu tidak ini sesuai dengan ini, berarti kamu tidak disiplin. Disiplin itu kalau menurut budaya sekarang ini itu dikaitkan dengan sebuah aturan. Kalau tidak melaksanakan aturan, nanti akan kena sanksi. Ini adalah paradigma disiplin sekarang. Padahal disiplin yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin dari diri sendiri, melakukan sesuatu dari motivasi intrinsik. Kalau misalnya disiplin sekarang dikaitkan dengan kepatuhan, maka dia mengira bahwa jika tidak disiplin maka akan mendapatkan sanksi, atau kalau dia disiplin akan mendapatkan penghargaan. Kedisiplinan cenderung mengarah pada ketidaknyamanan. Kenapa? Karena merasa terpaksa, karena merasa terikat, karena merasa terbebani dengan disiplin yang dia tidak suka. Dia merasa bahwa nanti kalau melanggar disiplin akan kena sanksi, sanksinya berat.
ini dia sudah membayangkan hal seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bahwasannya disiplin itu yang bukan yang kita hargai. Bahwasannya apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan suatu penghargaan. Disiplin yang baik itu adalah disiplin dari dalam kaitannya dengan dia melaksanakan sesuatu atas dorongan dari dalam. Disiplin positif ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bahwasanya pada teori William tersebut kita tidak bisa mengontrol orang lain atau kita tidak dapat menjadikan orang lain itu menjadi objek apa yang kita maui. Setiap orang itu mengontrol dirinya sendiri untuk berbuat sesuai apa yang dia mau, sesuai apa yang dia mampu. Kemudian makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Bahwasanya disiplin itu adalah kontrol diri. Nilai-nilai yang ada di masyarakat kita harus mengontrol sesuai dengan apa yang kita jalani, kita yakini. Melakukan hal-hal positif yang sesuai dengan nilai-nilai itu adalah disiplin yang kita yakini nanti akan menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik. Kita menanamkan terhadap anak bahwasannya dia melaksanakan disiplin itu tidak dari keterpaksaan, tetapi kita berusaha membuat anak disiplin itu dari kesadaran dia sendiri bahwasanya jika dia tidak melaksanakan disiplin tersebut akan merugikan dirinya. Sebaliknya, jika dia melakukan hal disiplin tersebut atau hal positif tersebut akan menguntungkan dirinya. Anak-anak benar-benar sudah menyadari hal tersebut. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena manusia sebagai insan menurut kodrat alam, manusia pada dasarnya individu yang berbeda. Setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. Dan kita juga memiliki disiplin atau kemauan sendiri-sendiri. Apa yang kita laksanakan jangan sampai bertabrakan atau jangan sampai menyinggung dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Misalnya kecil-kecilan saja dalam satu ruangan ada yang sukanya kipasan, yang satunya tidak suka kipasan. Kalau kipasan akan masuk angin. Bagaimana hal tersebut bisa mencapai kesepakatan? Hal itulah yang akan kita praktekkan kepada anak-anak jikalau hal yang berbeda tersebut saling
keamanan. Kita sebagai guru harus pandai-pandai mengarahkan atau pandai-pandai memberikan pemahaman kepada siswa terhadap sesuatu yang bertentangan dari siswa tersebut. Bagaimanapun juga perbedaan adalah suatu anugerah. Perbedaan itu bukan suatu kebenaran. Kemudian tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya manusia hidup itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita tahu bahwasannya ada cerita Tarzan, ya. Cerita Tarzan, bagaimana di film-film itu dia belajar bertahan hidup. Tidak ada manusia lain selain dia. Gambarannya seperti itu. Bagaimana dengan keadaan yang minim atau keadaan apa adanya dia bisa bertahan hidup. Setiap siswa memiliki kecenderungan untuk bertahan hidup. Lek orang ini nanti akan tergusur oleh keadaan zaman misalnya seperti itu. Yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan adalah setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk menguasai sesuatu. Ini punya saya, ini punya saya. Penguasaan tersebut menjadikan seseorang itu merasa memiliki. Dari perasaan memiliki, dia akan, misalnya ada yang anak positif itu akan memelihara, kemudian akan mengembangkan, akan memperindah, mempercantik, dan seterusnya. Kemudian ada anggapan lain bahwasannya penguasaan ini milikku. Saya perlakukan apa saja ini tetap milikku. Mau saya rusak, mau saya hilangkan, ini adalah milik saya. Hal seperti itu yang kita tanamkan kepada siswa. Misalnya, siswa memiliki sebuah kelas ini. Bagaimana caranya siswa itu memiliki perasaan aku di kelas ini? Misalnya, dengan cara bagaimana? Dengan cara yang positif. Buatlah sebuah kelas menjadi indah, buatlah kelas menjadi nyaman untuk ditinggali, sehingga siswa-siswa atau murid itu merasa betah berlama-lama di dalam kelas. Demikian juga dengan sekolah. Siswa-siswa ditanamkan bahwa sekolah ini adalah milik kita. Sekolah ini adalah kepunyaan kita. Wajib kita jaga, wajib kita pelihara, wajib kita perindah, wajib kita pernyaman. Ini adalah kewajiban kita memberikan pengertian kepada anak sehingga memberikan anak tersebut disiplin. Bahwasanya ini sekolahku harus saya jaga. Sehingga timbul kesadaran diri dari anak bahwasannya jika dia tidak merawat kelas ataupun tidak merawat sekolah, dia akan merasa malu. Sekolahannya kalau dielek-elek, ya dia merasa tidak terima. Ya. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap individu atau setiap insan pasti membutuhkan kasih sayang. Baik itu dari lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia beraktivitas. Misalnya bermain, lingkungan dia bermain.
kemudian di lingkungan dia sekolah atau menuntut pendidikan. Dia akan merasa senang atau bahagia jika mendapatkan perasaan disayang, atau dia membutuhkan untuk merasa diterima di sebuah komunitas. Bahkan ada anak kecil misalnya tidak diteman oleh teman-temannya, dia akan merasa sedih. Anak memiliki kecenderungan untuk itu, sehingga dia akan berusaha agar dia itu diterima oleh sebuah kelompok atau sebuah komunitas. Berbagai cara dia lakukan. Misalnya, dia menyogok kepada komunitas itu dengan makanan. Misalnya, dia menyogok komunitas tersebut dengan uang. Tujuannya apa? Dia merasa dia ingin diterima dalam kelompok tersebut. Kita sebagai guru itu harus tahu keadaan kelas kita. Adakah siswa kita yang merasa terkucil? Adakah siswa kita yang merasa tidak diterima di sebuah kelompok? Kita harus juga seperti itu agar tidak terjadi pembulian. Selanjutnya adalah kesenangan. Setiap manusia itu butuh kesenangan. Setiap siswa juga demikian. Bahwa kesenangan itu adalah kodrat alam. Ada siswa yang jahil dengan temannya. Misalnya apa Bu? Misalnya jahil dengan temannya. Jahil masalah apa? Misalnya mencoret buku temannya misalnya. Nah, kalau temannya itu menangis, dia itu merasa senang. Ada yang seperti itu. Ganggu temannya malah dia senang. Kalau temannya belum menangis, dia belum merasa senang, belum merasa puas. Lagi PR temannya misalnya disembunyikan. Tujuannya apa? Supaya temannya tadi dimarahi oleh gurunya. Apa yang terjadi ketika temannya itu benar dimarahi oleh gurunya? Jawabnya dia merasa senang. Nah, kita sebagai guru, bagaimana cara siswa tersebut tidak merugikan orang lain? Dia terpenuhi kesenangannya, tetapi tidak dengan cara merugikan orang lain. Kita harus memberikan penjelasan. Kemudian kebebasan. Setiap orang pada dasarnya ingin bebas melakukan sesuatu. Ini yang kita sebagai guru wajib kita kontrol anak-anak, meskipun bebas, anak-anak bebas melakukan sesuatu, tetapi bebas yang positif. Misalnya, bebas memilih program ekstrakurikuler yang diterapkan di sekolah. Bebas meminta kepada guru, boleh ya, meminta kepada guru, Pak, saya ingin diajar matematika ini dengan cara seperti ini, boleh. Ya, kita jangan menutup mata bahwasannya siswa itu karakter belajarnya macam-macam. Ada yang diceramai saja, ada yang sudah mengerti. Ada siswa yang perlu menggambar, itu baru dia mengerti. Ada siswa yang belajar perlu dengan benda yang sebenarnya atau replika, baru dia mengerti. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai bagaimana membuat situasi siswa yang memiliki kebebasan tersebut agar dapat terlayani dengan baik.
posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR, hukuman itu boleh selama positif. Tetapi jika menghukum itu tidak efektif, ya setidaknya diminimalisir menghukum tersebut. Menghukum tidak menjadikan anak selalu bisa menyadari tentang kesalahannya. Ada kalanya dengan dihukum anak merasa sakit hati. Ada kalanya dengan dihukum anak merasa terbebani. Tetapi apakah menghukum itu selamanya buruk? Tidak. Ya, ada kalanya kita bisa menjadi guru yang menghukum, tetapi harus sesuai dengan apa yang dimampu oleh anak. Menghukum yang dimaksud nomor 1 itu bukan konsekuen. Hukuman dengan konsekuensi itu lain. Kalau konsekuensi itu adalah tindakan atau apa yang dilakukan karena melanggar kesepakatan. Misalnya, kalau misalnya dalam kelas ya ada kesepakatan seperti ini, tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Ya mengerjakan tetapi di luar, misalnya seperti itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ya, seorang guru misalnya ada siswa yang melanggar, kamu jangan seperti itu, kamu sudah melakukan sudah terlambat sebanyak 3 kali. Nanti kalau bapak kepala sekolah tahu, bu guru yang akan dimarahi. Itu akan menjadikan siswa merasa bersalah. Apakah kita dilarang melakukan hal tersebut? Ada kalanya boleh untuk hal-hal seperti ini. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Ada yang disentil dengan dihukum, itu baru dia sadar. Ada yang disentil dengan membuat rasa bersalah, kamu tidak kasihan sama bu guru nanti dimarahi oleh kepala sekolah. Dia akan sadar. Disentil dengan perasaan bersalah itu dia sadar, oh iya nanti aku kalau berbuat salah lagi kasihan bu guru nanti akan dimarahi kepala sekolah. Yang ketiga, sebagai teman, misalnya anak berbuat salah, didekati, dirangkul, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Dengan anak dengan berbagai alasan dia, ayolah, dengan kata ayolah, marilah, nanti kalau ini nanti kamu akan menjadi seperti ini, kamu jangan seperti itu lagi, ayolah. Ini kita sebagai guru memperlakukan siswa itu sebagai teman. Apakah ini efektif? Ya tergantung karakteristik anak masing-masing. Tergantung sentilan kita itu seperti apa. Kemudian 4, sebagai pemantau. Jika ada siswa yang melanggar, misalnya ada telat 3 kali, saya sebagai pemantau, kamu tanggal sekian dijelentreh nih seperti itu, tanggal sekian pernah telat 5 menit, tanggal sekian pernah telat 10 menit misalnya. Sehari ini kamu telat sekian menit. Dia memantau dengan data-data yang akurat.
Nah, dulu menurut guru kelas sebelumnya, misalnya dia kelas 3, menurut guru kelas 2, kamu dulu itu juga sering terlambat. Misalnya seperti itu. Itu pemantau. Dia ngomongi anak itu dengan data-data yang sudah ada. Nah, dengan hal seperti itu, anak merasa tersentil. Aku kok ngerti bahwasannya saya sudah pernah ini. Sehingga dia akan berusaha memperbaiki diri dengan cara dia lebih baik lagi. Kemudian sebagai manajer itu bahwasannya guru dalam menangani siswa yang melanggar itu tidak sendiri. Dia akan melibatkan misalnya guru yang lain, guru kelas 1. Kemudian guru kelas 1 artinya guru bawah yang pernah mengajar dia, guru TK yang pernah mengajar dia. Kemudian melibatkan guru BP, melibatkan wali murid. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak serta-merta dia sendiri, tetapi melibatkan banyak unsur, sehingga melibatkan itu artinya tidak diserahkan semua kepada unsur tersebut. Menggali artinya menggali informasi dari guru BP, dari wali murid, atau dari masyarakat sekitar yang menjadikan anak tersebut melakukan pelanggaran. Itu guru berusaha untuk mencari informasi sehingga sang guru akan menemukan formulasi yang tepat dalam menangani siswa tersebut. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru yang pada dasarnya ini adalah mengontrol siswa-siswanya dalam pembelajaran. Ini terutama pada siswa yang melakukan pelanggaran. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama adalah teori motivasi. Kita tahu bahwa motivasi itu ada 2 ya. Apa? Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam, motivasi dari dirinya sendiri, bahwasanya dia memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu dari dalam dirinya sendiri, bahwasanya dia sudah menyadari bahwa jika dia melakukan sesuatu A akan memiliki pengaruh A, B, C, D dan seterusnya. Pengaruh positifnya apa dia sudah tahu, pengaruh negatifnya apa dia sudah tahu, dan dia akan melakukan hal tersebut atas kesadaran dia sendiri, tidak ingin, jika dia melaksanakan tidak ingin mendapatkan pujian, dan jika dia melanggar dia tidak menghindari sebuah hukuman. Artinya dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi teori motivasi atau teman atau pemantau untuk mendapatkan imbalan.
Ini adalah materi yang kelima, posisi kontrol restitusi. Identitas gagal, yaitu kontrol dari luar, itu ada penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya adalah identitas berhasil atau sukses. Ini kontrol dari luar. Ya, ini guru sebagai teman dan pemantau. Selanjutnya adalah identitas keberhasilan atau sukses kontrol diri, yaitu guru sebagai manajer. Lanjut. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan dari posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali sama kamu. Nah, ini adalah posisi kontrol, yaitu membuat orang merasa bersalah atau siswa merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, oleh karena itu kamu perlu dihukum dan seterusnya. Ini guru sebagai penghukum. Selanjutnya adalah kata-kata begini, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, seterusnya. Ini posisi guru sebagai teman. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah sebagai pemantau. Stiker bintang itu adalah data di mana dia melakukan poin-poin baik itu kebaikan maupun kesalahan dengan mendapatkan stiker bintang. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini guru sebagai manajer. Selanjutnya adalah kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah pernyataan guru sebagai penghukum. Materi yang keenam adalah keyakinan kelas. Bahwasannya di setiap kelas itu perlu adanya sebuah keyakinan. Keyakinan kelas ini sebelumnya tahapnya adalah membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi sebelum membuat keyakinan kelas, ya, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Guru bersama murid, omong-omongan, berbicara. Ini adalah contoh keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, dan keyakinan kelas 7. Bahwasanya keyakinan kelas itu tadi berasal dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh warga kelas tersebut. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu adalah yang pertama adalah menyatakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Restitusi itu adalah nilai-nilai yang disepakati apa, kemudian kamu ingin menjadi apa. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan atau pernyataan jika kita melaksanakan restitusi. Ya. Pada validasi kebutuhan, contoh pernyataannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Restitusi itu adalah kita tidak menghukum. Restitusi itu adalah kita berbicara kepada siswa bagaimana mengatasi masalah yang dia alami. Dia melaksanakan pelanggaran itu karena apa? Kita melaksanakan restitusi. Lanjut. Menstabilkan identitas.
Akomodasi kebutuhan. Guru berkata dan seterusnya. Next Pak. Menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini kaitannya dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Bahwasanya siswa disuruh mengetahui lagi atau siswa disuruh membaca lagi tentang apa yang disepakati. Kemudian guru itu mengatakan, nah, kesepakatannya seperti ini, kamu kok melakukan hal seperti ini? Dan guru menanggapi sekaligus membuat bersama siswa, membuat atau menawarkan solusi atau memberikan pengarahan kepada siswa tentang solusi yang nanti akan dilaksanakan oleh siswa tersebut. Next. Terima kasih. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga kedepannya kita sebagai guru dapat melaksanakan kewajiban kita, tugas kita, sehingga kita tidak hanya mentransfer ilmu kita kepada siswa, tetapi bagaimana kita membentuk siswa atau bagaimana kita menuntun siswa melaksanakan apa yang dia ingini, apa yang dia maui, dan apa yang dia punya, sehingga siswa tersebut akan dapat menjadi manusia yang berguna untuk dirinya dan sekitarnya sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, akan ada kurang lebihnya bisa mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.